Pong Tiku atau dikenal sebagai Ne Baso, merupakan seorang pahlawan nasional yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Ia dikenal sebagai pemimpin dan pejuang gerilya dalam perang melawan kolonialisme Belanda di tanah kelahirannya tersebut. Putra dari penguasa Pangala ini menjadi pemimpin perlawanan paling lama di Sulawesi. Gubernur Jenderal J.B. van Hoots menganggapnya perusak stabilitas kontrol Belanda atas wilayah Sulawesi. Sejak kematiannya, Tiku menjadi simbol perlawanan Toraja. Ia resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 2002. Lantas, bagaimana kisah hidupnya? Berikut pembahasannya sebagaimana dilansir dari berbagai sumber. Pada 1846, Pong Tiku lahir di dekat Rantepao, dataran tinggi Sulawesi, yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara keluarga Siambo Karaeng dan istrinya Lebok. Pong Tiku dikenal sebagai pemuda yang atletis dan bersahabat baik dengan para pedagang kopi yang berkunjung ke desanya. Pada 1880, terjadi perang antara Pangala dan Barupu. Dalam konflik ini, Pong Tiku diperintahkan sang ayah untuk memimpin Laskar Pangala. Daerah Barupu pun berhasil dikuasainya dan menjadi wilayah kekuasaannya. Sejak saat itu, Pong Tiku diakui oleh para pemangku adat yang lain di Tanah Toraja. Sebagai pemimpin, Pong Tiku bekerja untuk memperkuat ekonomi untuk meningkatkan perdagangan kopi dan membentuk aliansi strategis dengan penduduk dataran rendah yang didominasi orang Bugis. Keberhasilan ekonomi yang dibawanya membuat penguasa terdekatnya menghormati dan iri pada Pong Tiku. Sebagai penghasil kopi bermutu tinggi, Tanah Toraja menjadi ajang persaingan antara pedagang-pedagang yang datang dari daerah lain untuk menguasai perdagangan kopi. Mereka menempati daerah-daerah tertentu sebagai pemukiman dan umumnya membawa pengawal bersenjata. Perang kopi terjadi pada tahun 1889, diawali oleh serangan pedagang Luwu dan Bon terhadap pemukiman pedagang Sidenreng dan Sawito. Dalam perang ini, Pong Tiku alias Ne Baso memihak pedagang Sidenreng dan Sawito menghadapi perang Luwu dan Bon. Laskar Bon dikenal dengan Laskar Songkok Borong atau Topi Merah. Pasukan Pong Tiku alias Ne Baso sempat terdesak. Namun pada akhirnya mereka berhasil memukul mundur Laskar Luwu dan Bon pada tahun 1890. Konflik bersenjata antara Pangala dan Barupu serta perang kopi pada hakikatnya adalah perang saudara antar komunitas di Sulawesi Selatan. Kedua peristiwa itu menyadarkan Pong Tiku alias Ne Baso bahwa ia harus membangun benteng-benteng untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dari intervensi pihak luar. Pembangunan benteng-benteng itu disesuaikan dengan bentang alam Tanah Toraja yang bergunung-gunung. Di sebelah barat Pangala dibangun benteng-benteng Lalidong, Buntu Batu, dan Rinding Ala. Di sebelah timur dibangun benteng-benteng Buntuasu, Tondok, Kado, dan Mamulu. Pada Januari 1906, Tiku mengirim pengintai ke Sidareng dan Sawito, sementara Belanda menyelidiki cara bertempur mereka. Saat para pengintai melapor, mereka mengatakan bahwa pasukan Belanda memiliki kekuatan besar saat melawan pasukan Bugis. Oleh sebab itu, Tiku memerintahkan pasukan di benteng-bentengnya untuk bersiap dan mulai mengumpulkan cadangan makanan berupa beras. Sebulan kemudian, Luwu jatuh ke tangan pasukan Belanda, sehingga membuat Tiku dan pasukannya harus pindah ke pelosok. Pada Maret 1906, kerajaan-kerajaan lain semuanya runtuh, meninggalkan Pong Tiku sebagai penguasa Toraja terakhir. Pong Tiku bersembunyi di bentengnya di Buntu Batu. Ia mengirim pasukan untuk memata-matai Belanda di Rantepao. Pada 22 Juni, pasukannya melaporkan bahwa pada malam sebelumnya, sebuah batalion Belanda berangkat ke desa tersebut. Pong Tiku kemudian memerintahkan agar jalanan segera disabotase. Karena kampanye melawan Pong Tiku berlangsung lebih lama daripada sebagian besar kampanye pendudukan lainnya, hal ini dianggap melemahkan otoritas Belanda di Sulawesi. Gubernur Jenderal J.B. van Hoots mengirim Gubernur Sulawesi Swart untuk memimpin serangan secara pribadi dan mengadakan gencatan senjata. Setelah 3 hari gencatan senjata, pada malam 30 Oktober pasukan Belanda mengambil alih benteng, dan mengambil sebuah Fort Tiku, diwitsi dinar Santangir Ketondon. Malam sebelum pemakaman ibunya, pada Januari 1907,
Pong Tiku dan 300 pengikutnya melarikan diri dari Tondon menuju selatan. Setelah dia diberitahu bahwa Belanda telah mengejarnya, Pong Tiku memerintahkan sebagian besar pengikutnya untuk kembali ke Tondon. Sementara dia dan sekelompok 15 orang, termasuk 2 istrinya, terus ke selatan. Mereka memutuskan untuk menetap di Ambeso, tetapi benteng itu jatuh beberapa hari kemudian dan melanjutkan mengungsi ke Ala. Benteng Ala pun juga jatuh pada Maret 1907, dan Pong Tiku memutuskan untuk bersembunyi di hutan. Pada 30 Juni 1907 Tiku dan 2 anak buahnya ditangkap oleh pasukan Belanda. Setelah beberapa hari di penjara, pada 10 Juli 1907 Tiku ditembak mati oleh tentara Belanda di dekat Sungai Sadan. Saya first lawan dan but is a down march pada opni.